Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam video pengantar sains data dengan topik distribusi variabel acak diskrit. Sebelumnya kalian sudah belajar terkait dengan pendahuluan peluang, di mana di sana juga kalian sudah belajar tentang prinsip variabel. Di sini saya akan mengulang kembali sekilas karena nanti kita akan lebih intens lagi belajar tentang berbagai variabel yang akan kita bahas. Oke. Baik, saya akan mulai di sini. Apa yang akan kita pelajari di modul ini adalah tentang variabel acak dan distribusi probabilitas. Kemudian distribusi variabel acak diskrit yang akan kita bahas ada 4 di sini, padahal kalau mau belajar lagi sebenarnya masih banyak selain ini. Tapi di sini cukup 4 dulu. Yaitu yang pertama distribusi uniform diskrit, kemudian distribusi binomial, distribusi Poisson, dan distribusi multinomial. Baik, kita akan bahas satu-satu. Oke, sebelum membahas tentang distribusi variabel acak diskrit, kita ingat kembali tentang variabel acak itu apa, kemudian bagaimana pendefinisian distribusi probabilitasnya. Oke, kalian sudah kenal dengan percobaan acak, di mana percobaan acak adalah percobaan yang hasilnya tidak bisa kita tebak, tapi kita bisa mendata semua hasil yang mungkin. Dalam suatu percobaan acak, meskipun titik sampel yang ada kadang-kadang bersifat kualitatif, tapi biasanya kita tertarik untuk mempelajari aspek numerik dari hasil percobaan. Oleh karena itu, perlu bagi kita untuk belajar tentang alat yang bisa membantu kita untuk membawa ruang sampel yang isinya adalah yang tadi bersifat kualitatif tadi, titik-titik sampel yang bersifat kualitatif menjadi titik-titik sampel yang numerik. Nah, di sini kita butuh yang namanya variabel acak. Misalkan percobaan randomnya adalah pelemparan uang logam sebanyak 2 kali. Kita tahu bahwa ruang sampelnya adalah seperti ini. Dan di sini kita tentunya butuh suatu alat bantu untuk membawa ruang sampel yang tadi ke himpunan bilang real, dan itu yang akan kita definisikan sebagai variabel acak. Jadi variabel acak adalah suatu fungsi, mungkin kalian sudah belajar fungsi di kalkulus atau di SMA juga sudah kenal fungsi, dengan domain adalah S kita yang tadi, dan kodomennya adalah himpunan bilang real. Atau kalau saya gambarkan kira-kira seperti ini, tadi S kita ini adalah himpunan bilang real, kemudian kita punya variabel acak X, dia membawa ruang sampel kita yang tadi seperti ini ke himpunan bilangan real. Nah, bagaimana membawakannya? Itu bergantung pada pendefinisian variabel acak kita. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Variabel acak secara notasi biasanya kita notasikan dengan huruf besar. Biasanya kita gunakan huruf X, Y, Z. Untuk nilainya biasanya menggunakan huruf kecil, yaitu X, Y, Z kecil. Nah, sekarang nanti akan kita bahas lebih lanjut bagaimana cara kerja variabel acak nih. Di sini juga boleh saya akan lanjutkan bahwa misalkan kita tertarik dengan variabel acaknya adalah banyaknya sisi muka muncul ya terkait ini. Nah, berarti bagaimana kita membawa titik-titik sampel yang berupa MM, MB, BM, BB, dan seterusnya ini menjadi bilangan real. Tentunya karena X kita banyaknya sisi muka muncul, maka tentunya ini menyesuaikan dengan definisi variabel acak kita. Ini dibawa ke angka 2. MB tentunya dibawa ke angka 1, kemudian BM akan dibawa ke angka 1 juga, dan BB akan dibawa ke angka 0. Jadi ini sangat tergantung pada definisi variabel acak kita, nilai-nilai yang ada di bilangan real ini. Jelas ya? Jadi itu sekilas aja supaya ada gambaran variabel acak itu apa. Oke, nah variabel acak secara garis besar itu dibedakan menjadi 2, yaitu variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Di sini variabel acak diskrit itu variabel acak yang didefinisikan pada ruang sampel yang isinya titik-titik sampelnya berhingga. Contohnya S yang tadi ya, karena ada anggotanya hanya 4. MM, BM, MB, dan BB. Atau bisa juga S-nya isinya tak hingga, tapi terhitung. Terhitung itu artinya kita bisa buat hubungan satu-satu dengan himpunan bilangan asli. Jadi
himpunan bilangan asli kan tak hingga ya, tapi masih kita bisa hitung itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah variabel acak kontinu. Variabel acak kontinu adalah variabel acak yang didefinisikan pada ruang sampel yang mengandung tak hingga banyaknya titik-titik sampel. Tak hingga di sini beda dengan tak hingga dalam konteks tadi, variabel acak diskrit. Hubungannya sama garis bilangan real, titik-titik di garis bilangan. Kalau kita tanya ke kalian, kalau kalian saya tanya maksudnya, berapa banyak titik di dalam interval 01? Saya rasa tidak ada yang bisa menjawab berapa tepatnya, karena di situ di garis bilangan itu sangat padat sekali terisi dengan bilangan real, sehingga banyaknya bilangan di situ tak terhingga. Itu hubungannya sama variabel acak kontinu. Jadi nanti S-nya berupa interval atau bisa juga gabungan dari interval. Atau secara mudahnya, kalau mau mengingat ini masalah variabel random discrete atau kontinu, variabel random discrete itu biasanya berkaitan dengan sesuatu yang mencacah atau menghitung banyaknya sesuatu, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau variabel acak kontinu biasanya terkait dengan proses mengukur sesuatu, misalkan mengukur panjang, mengukur waktu, kemudian mengukur berat, dan sebagainya. Itu nanti kalau seperti itu masalahnya kita akan berkaitan dengan variabel acak kontinu. Oke, semoga jelas. Nah, sekarang ini ada contoh variabel acak diskrit. Jadi percobaan acaknya melempar koin, satu koin 2 kali. Tentunya ruang sampelnya seperti ini yang tadi, X banyaknya sisi muka muncul. Ini yang tadi udah saya jelaskan. Jadi ruang nilai X tadi yang saya lingkari merah, nilai-nilai X-nya jadi 0, 1, 2. Ini adalah variabel acak diskrit X-nya karena didefinisikan pada S yang banyaknya anggotanya berhingga hanya 4 di sini. Atau ini adalah S adalah himpunan diskrit. Bisa juga S berupa himpunan diskrit juga, tapi anggotanya tak hingga, tapi terhitung. Ini contohnya. Jadi contoh di sini misalkan percobaan acaknya adalah kita melempar satu koin sampai kita peroleh satu sisi muka. Tentunya ruang sampelnya lempar pertama dapat muka. Kita lempar lagi yang kedua. Jadi di sini kita bisa jadi muka, belakang muka, belakang-belakang muka, dan seterusnya. Jadi kita lempar terus sampai diperoleh satu sisi muka. Jadi ruang sampelnya isinya jadi M, kalau lempar pertama dapat muka ya sudah. Kalau belum berarti ya yang pertama belakang, kedua muka. Atau kemungkinan berikutnya bisa 1, 2 belakang-belakang, baru muka, dan seterusnya. Sehingga S-nya kalau kita data semua akan seperti ini. Dan kalau kita define, X-nya, variabel acaknya adalah banyaknya sisi belakang yang muncul, maka nanti M ini akan dibawa oleh X ke 0. BM dibawa ke 1, BBM dibawa ke 2, dan seterusnya. Sehingga nanti ruang nilai dari variabel acaknya adalah himpunan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini adalah salah satu contoh dari himpunan diskrit juga, ruang sampel diskrit, tapi banyaknya anggotanya tak hingga tapi terhitung. Dan X di sini adalah variabel acak diskrit karena didefinisikan pada S yang merupakan himpunan diskrit. Oke, selanjutnya adalah ini untuk contoh variabel acak kontinu. Ruang sampel kontinu tadi saya katakan adalah berupa interval atau subset dari himpunan bilangan real. Misalkan percobaan acaknya di sini adalah kita mengukur jarak yang ditempuh oleh mobil yang diisi 5 liter bensin. Tentunya jarak itu kalau bisa diukur dalam ketelitian yang sangat tinggi, dia bisa berada pada interval tertentu AB atau interval tutup juga boleh. Dan S-nya di sini berbentuk interval, sehingga kalau kita mendefine X, yaitu jarak yang ditempuh oleh mobil yang diisi bensin 5 liter, maka X di sini adalah variabel acak kontinu. Dan ruang nilai dari X sama dengan S itu sendiri. Mudah-mudahan sampai sini jelas. Nanti saya akan lanjutkan dengan materi berikutnya.